Saudara, lagi-lagi Gubernur Papua Lukas NMB absen dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mangkirnya Lukas NMB membuat pertanyaan publik terkatung-katung. Tidak hanya soal dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah yang diterima gubernur, pun soal aliran dana ke meja judi. Kuasa hukum Lukas NMB hari ini mendatangi gedung KPK di Jakarta. Menampik mengulur-ulur waktu, kuasa hukum Lukas NMB membawa surat dokter pribadi sekaligus surat dokter Lukas NMB dari Singapura ke KPK. Lukas NMB tidak dapat memenuhi panggilan kedua dari KPK karena sakit. Dari riwayat medis, Lukas NMB telah 4 kali stroke, punya riwayat jantung bocor, diabetes, serta gangguan ginjal. Namun, kondisi Gubernur Papua dipertanyakan oleh LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia alias MAKI. Jadi pasalnya, MAKI mengaku mengantongi bukti-bukti bahwa Lukas NMB dalam keadaan sehat dalam beberapa bulan terakhir. Menurut MAKI, saudara, Lukas NMB bolak-balik bepergian dengan jet pribadi. Misalnya, pada 4 Juni 2022, Lukas NMB melakukan perjalanan dengan rute Singapura, kemudian ke Makassar, lalu kemudian Jayapura. Berlanjut pada 10 Juli, oke, kita geser ke 10 Juli, temuan dari MAKI juga. Dengan rute Singapura Timur Leste dan Australia. Dan terakhir pada 15 Agustus dengan rute Singapura Timur Leste Australia. Jadi pertanyaannya apa iya? Lukas NMB benar-benar tidak dapat memberikan keterangan. Ya, bahkan saudara, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman membeberkan aktivitas Gubernur Papua Lukas NMB berjudi di sejumlah negara termasuk di Singapura. Dari data perjalanan yang diperoleh oleh MAKI, NMB melakukan perjalanan untuk berjudi di luar negeri pada periode Desember 2021 hingga Agustus 2022. Salah satunya adalah di Kasino Genting Highland Malaysia pada 19 Juli 2022. Oke. MAKI mengakui Lukas NMB memang berobat di Singapura dan Jerman, saudara. Namun MAKI menyoroti pula ada 3 lokasi yang diduga jadi tempat langganan NMB untuk bermain judi. Pertama, di Singapura, yaitu kasino di Crockford Sentosa. Kemudian ada Genting Highland di Malaysia. Dan terakhir, Soler Resort and Casino Manila, Filipina. Dan dari rekam data yang dimiliki MAKI, saudara, Lukas NMB sangat aktif pergi ke 3 negara ini. Dengan Lukas NMB yang diduga bermain judi di luar negeri, MAKI telah mendapatkan data dari orang-orang yang sekitarnya bahwa memang betul ada dugaan permainan judi di 3 negara, Manila, di Singapura, dan juga di Malaysia, sampai ke Australia, ke Jerman, dan juga Singapura, Malaysia, jalan darat, balik lagi Singapura untuk diduga bermain judi, ke Manila juga bermain judi. Jadi menurut saya cukup sehat. Jadi berkaitan dengan rencana pemanggilan KPK mestinya bisa didatangi. Kuasa hukum Lukas NMB Aloysius Renwarin tidak membantah Lukas NMB pergi ke kasino di Singapura. Menurut NMB, ini jadi cara NMB menghibur diri sembari menjalani perawatan kesehatan. Meski demikian, Aloysius tidak mengetahui seluruh kegiatan NMB termasuk di Malaysia dan Manila seperti penelusuran MAKI. Hal ini disampaikan oleh Aloysius Renwarin dalam program Kompas Petang. Gubernur itu hanya beliau ke Singapura yang saya tahu ada bermain di sana. Bermain apa, Pak? Bermain game ya kalau saya bilang. Ya, tapi beliau mengatakan apa itu sebagai hiburan ketika dia melakukan perawatan sakitnya di Singapura. Ya, apa mencari hiburan untuk menikmati. Game ke kasino maksudnya, Bapak? Ya, game kasino. Oke. Di Singapura. Itu yang saya tahu. Yang lain kalau bicara soal Malaysia atau Filipina, saya tidak tahu. Meski demikian, kuasa hukum Lukas NMB telah membantah Lukas NMB memakai uang APBD untuk berjudi. Keterkaitan Lukas NMB dengan judi mencuat usai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendapatkan temuan mencurigakan. Salah satunya uang senilai 55 juta
dolar Singapura atau 560 miliar rupiah mengalir ke meja judi kasino di luar negeri dengan atas nama Lukas NMB. Tidak hanya itu saja saudara, ada pula transaksi pembelian barang mewah berupa jam tangan dan perhiasan dilakukan Lukas secara tunai dengan nilai mencapai 550 juta rupiah. Dan dari kasus Lukas NMB kita belajar gaya hidup antara pejabat dan rakyat Papua bak bumi dan langit. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dana otonomi khusus ratusan miliar rupiah tidak sampai ke tangan rakyat. Alhasil, rakyat Papua tetap miskin. Kalaupun ada infrastruktur besar seperti jalan tol, itu adalah proyek pemerintah pusat. Usai kasus NMB, pemerintah pusat akan memperketat pengawasan dana otsus. Sejak zaman Pak Lukas NMB itu 500 triliun lebih. Tidak jadi apa-apa juga, rakyatnya tetap miskin. Pejabatnya foya-foya. Dengan cara tadi ada kickback, ada hanya kebenaran formal di transaksi. Namun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua membantah bahwa selama ini dana otsus diselewengkan. Hal ini disampaikan anggota DPR Papua John Gobay usai pertemuan dengan Komnas HAM di Jakarta. DPR Papua juga menyampaikan aspirasi rakyat Papua, yakni meminta KPK untuk memperlakukan Lukas NMB secara manusiawi dengan mempertimbangkan kesehatan Lukas NMB. Proses hukum diharapkan tidak memicu konflik. Untuk itu demi kemanusiaan kami meminta agar pihak KPK mempertimbangkan kondisi kesehatan dengan memperlakukan secara manusiawi. Penggunaannya telah kami gunakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus. Kami telah membuat Perdasus nomor 25 tahun 2013. Dibagi sesuai dengan program yang juga dirasakan oleh masyarakat. Sebaliknya, tokoh adat Papua Yanto Eluai meminta Gubernur Papua Lukas NMB mentaati proses hukum dan meminta Gubernur tidak mengorbankan masyarakat. Menurutnya, Gubernur sebagai seorang pemimpin harusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Selain itu, Yanto Eluai meminta masa pendukung yang berada di kediaman Gubernur untuk tidak menghalangi KPK yang akan memeriksa Lukas NMB. Sebab itu kami mengimbau kepada saudara kami Lukas NMB selaku Gubernur Papua dan juga adalah anak adat Papua untuk tunjukkan sikap jiwa besar, ya, sikap untuk mematuhi. Dan kami harap untuk masyarakat yang ada di sini saat ini sedang berkonsentrasi di rumahnya Pak Gubernur Koya untuk tidak menghalang-halangi proses hukumnya. Usai temuan PPATK, Maki ikut menguak fakta soal kegemaran judi sang Gubernur Papua. Jika bukan dari uang rakyat, lalu dari mana asal uang yang dimainkan di kasino? Kita tunggu kehadiran Lukas NMB untuk mengisi potongan puzzle yang hilang.